Zakat hebat, wakaf keren. Assalamualaikum sahabat Ciswaf. Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam demi mensucikan diri dan membersihkan harta benda yang dimiliki. Bukan cuma untuk menggugurkan kewajiban, berzakat juga dilakukan untuk kemaslahatan umat muslim di sekitar kita loh. Dalam ekosistem zakat nasional, pemerintah juga ambil andil dalam membentuk Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian hadirlah lembaga amil zakat yang membantu Basnas dalam melakukan pengelolaan zakat. Maka dari itu, perlu adanya pedoman dalam pembentukan lembaga amil zakat yang kredibel dan terpercaya. Pemberian izin ini kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin lembaga amil zakat. LAS mengemban tugas untuk membantu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Makanya Kementerian Agama mendorong masyarakat untuk berzakat, infak, maupun sedekah melalui lembaga amil zakat yang legal dan amanah. Nah, untuk lembaga amil zakat yang masih bingung bagaimana cara mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama, yuk simak syarat-syaratnya. Pertama, lembaga amil zakat harus terdaftar sebagai organisasi masyarakat Islam yang mengelola pendidikan, dakwah, dan sosial. Kedua, lembaga amil zakat yang hendak mendapatkan izin harus berbadan hukum. Syarat ketiga, lembaga amil zakat harus mendapat rekomendasi dahulu dari Basnas. Syarat keempat, organisasi yang mengajukan izin harus memiliki pengawas syariah. Syarat selanjutnya harus memiliki kemampuan teknis, administrasi dan keuangan untuk menjalankan kegiatan. Syarat keenam, LAS yang mengajukan izin juga harus bersifat non-profit alias tidak mencari keuntungan. Syarat ketujuh, harus punya program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Syarat terakhir, lembaga amil zakat harus bersedia untuk diaudit syariah dan keuangan secara berkala. Jika sudah memenuhi syarat-syarat di atas, lembaga amil zakat bisa mengajukan izin sesuai dengan skalanya masing-masing. Ingat, ada 3 skala lembaga amil zakat di Indonesia. Di antaranya nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Untuk pemberian izin LAS skala nasional ditetapkan oleh Menteri Agama, lalu LAS berskala provinsi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan LAS berskala kabupaten atau kota ditetapkan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia. Oh iya sahabat Ciswaf, kamu juga wajib tahu kalau proses-proses pembentukan lembaga amil zakat juga harus melalui beberapa tahapan. Yuk simak secara seksama. Pertama, mendapat rekomendasi dari Basnas. Kedua, melampirkan anggaran dasar organisasi. Ketiga, melampirkan surat terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri bagi ormas Islam, atau melampirkan surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam. Keempat, melampirkan susunan pengawas syariah sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan 2 anggota untuk skala nasional. Untuk skala provinsi atau kabupaten, susunan pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya ketua dan 1 anggota. Kelima, melampirkan surat pernyataan sebagai pengawas syariah di atas materai ditandatangani masing-masing pengawas syariah. Keenam, jangan lupa melampirkan daftar pegawai di masing-masing organisasi. Untuk kelas skala nasional, wajib untuk melampirkan minimal 50 pegawai yang mengurus tugas teknis lembaga, mulai dari penghimpunan hingga keuangan. Untuk kelas skala provinsi, wajib untuk melampirkan minimal 20 pegawai yang bertugas. Dan untuk kelas skala kabupaten atau kota, jumlah pegawai yang harus dilampirkan adalah minimal 8 orang. Daftar pegawai ini harus sudah dilegalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam. Langkah ketujuh, jangan lupa untuk melampirkan fotokopi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau asuransi bagi pegawai sebelumnya. Lampirkan juga surat pernyataan kalau seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap sebagai pegawai Basnas atau LAS di tempat lain. Selanjutnya, lampirkan juga surat pernyataan bermaterai kalau LAS bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala. Kedelapan, lampirkan juga rincian perencanaan program zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Mulai dari nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, pengeluaran atau output,
hasil atau outcome, manfaat program, dan dampak program untuk penerima. Syarat terakhir yang harus dilampirkan sahabat Jiswaf adalah pernyataan kalau LAS sanggup menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nilainya pun dibedakan sesuai dengan skala LAS-nya masing-masing. LAS skala nasional harus menyatakan mampu menghimpun dana haji senilai 50 miliar per tahun. LAS skala provinsi harus menyatakan mampu menghimpun dana haji senilai 20 miliar per tahun. LAS skala kabupaten atau kota harus menyatakan mampu menghimpun dana haji senilai 3 miliar per tahun. Kalau permohonan pembentukan ini memenuhi syarat setelah diverifikasi administrasi dan lapangan oleh masing-masing pemberi izin, maka Menteri, Dirjen, atau Kakanwil akan menerbitkan izin pembentukan LAS dengan masa berlaku selama 5 tahun. Jika masa ini sudah berakhir, LAS dapat melakukan perpanjangan izin dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri Agama atau Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan skala LAS-nya masing-masing. Permohonan perpanjangan ini dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum izin LAS berakhir. Nah, itu tadi persyaratan yang harus diajukan untuk mendapatkan izin menjadi lembaga amil zakat yang trusted dan amanah. Kalau sudah punya izin, para pemberi zakat tak akan ragu lagi untuk mengamanahkan zakat mereka ke lembaga amil zakat resmi. Dengan lembaga amil zakat berizin, target penghimpunan dana zakat nasional dapat tercapai dan dana zakat yang didistribusikan lebih merata. Wassalamualaikum sahabat Jiswaf, sampai bertemu di video selanjutnya. Zakat hebat, wakaf keren.